Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah AR MHum sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa baku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Irpiani dengan NIM 2400001. Materi pertama yang akan dibahas yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 55, Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dengan bahasa yang berbeda, dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia sebagai bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adikla Putri, NIM saya 2400002 dari kelas D3A. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dikukuh sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatuan bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Keempat, bahasa Indonesia dan bahasa ilmu. Pengetahuan dan teknologi dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek. Untuk kepentingan pembangunan nasional, penyebarluasan iptek dan pemanfaatannya pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan akan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrani Farid Abdillah, NIM saya 2400003. Saya dari kelas D3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku, bahasa standar, merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi, dan berbicara di depan umum. Berfungsi sebagai pemersatu sosial budaya dan bahasa. Bahasa baku adalah bahasa yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku. Kata baku biasanya digunakan saat ingin menulis pidato, jurnal maupun skripsi. Dalam membuat surat resmi pun harus menggunakan bahasa baku agar terlihat formal. Simpulan, kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia sebagai bahasa pemersatu juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, dan sebagai budaya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
Maksudnya telah jelas karena berfungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa yang beraneka ragam yang berada di Indonesia. Indonesia mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pembangunan ilmu teknologi, dan seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Dwi Ramadhani dengan NIM 2400004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku ialah bahasa yang tidak dipengaruhi bahasa asing, memiliki bentuk yang tetap dan tidak dipengaruhi bahasa daerah. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, bukan merupakan ragam bahasa percakapari. Pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit, tidak mengandung makna ganda dan tidak pronoun, tidak mengandung arti planasme, sebagai sarana untuk membina kerjasama atau komunikasi dalam masyarakat, dan memanfaatkan media tertentu dalam menyampaikan pesannya. Pesan tersebut berupa isyarat, lambang, atau kode. Fungsi dari bahasa baku: yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai memberi kekhasan atau penanda kepribadian bahasa, yang ketiga pembawa kewajiban, dan yang keempat sebagai kerangka acuan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.